suasana kota Tajuk yang ramai dengan aktivitas penduduk desa yang bekerja sebagai petani, pembuat batu bata, nelayan, hingga pedagang. Namun, di sisi lain, ada seorang pedagang muslim yang berasal dari Cina bernama Telingsing. Biasa dipanggil Kiai Telingsing, yang mengembangkan seni ukir dengan motif dinasti Sung dan dikenal dengan gaya Sungging. Gaya itu terkenal dengan kehalusan dan keindahannya. Karenanya, banyak orang yang tertarik dengan gaya ukir Sungging ini, dan desa itu pun dikenal dengan nama Sunggingan. Berjalannya waktu, Sunggingan semakin terkenal hingga memikat perhatian Kesultanan Demak. Hingga suatu hari, diutuslah seorang ulama besar yang bernama Syekh Jafar Shadiq untuk menyebarkan agama Islam di kota Sunggingan. Saudara-saudara, mari kita hidup rukun. Islam mengajarkan kasih sayang, bukan pemaksaan. Sampaikanlah kebenaran dengan kebijaksanaan. Maaf, Sunan, saya mau bertanya. Saya salah heran, bagaimana Sunan dapat berdakwah tanpa menyinggung hati orang lain? Apa rahasianya? Dakwah itu soal hati, Hussein. Jika kita menerima keyakinan orang lain, maka orang lain akan menerima kita dan mendengar kita. Pak, ini pertanyaan Sunan. Mengapa agama Anda tetap berpengaruh ini, Sunan? Apakah Anda tidak ingin mencoba melatihkan kepercayaan kami, Sunan? Bukan mengganti, Made. Saya hanya berbagi jalan kebaikan. Jika hati belum terbuka, saya akan masih tetap menghormatimu. Wah, betapa indahnya ajaran Islam yang kau sampaikan, Sunan. Indahnya Islam akan terlihat dari sikap kita, kalian. Tunjukkanlah bahwa Islam akan membawa kedamaian. Syekh Jafar Shadiq menyadari tugas untuk menyebarkan ajaran Islam itu tidaklah mudah, karena harus menghadapi orang-orang yang kental dan berpegang teguh dengan agama terdahulu. Hingga suatu hari, Syekh Jafar Shadiq membeli seekor sapi yang didatangkan langsung dari India. Kemudian, sapi itu ditambatkan di halaman depan rumah beliau. Hal ini memicu perhatian masyarakat Hindu yang meyakini hewan sapi merupakan hewan yang suci. Tuan, apakah Anda ingin menyembelih sapi ini? Saudara-saudara yang saya hormati, saya melarang saudara-saudara untuk menyakiti bahkan menyembelih sapi ini. Karena saat saya kecil, saya pernah hampir mati kehausan. Dan sapi ini datang menyusui saya. Dan terdapat ada surat-surat di dalam Al-Quran yang bernama sapi betina. Lalu hal apa yang membuat Anda meletakkan sapi ini di perkarangan rumah Anda? Ini adalah cara saya untuk menghormati masyarakat Tajuk dengan cara memelihara sapi ini. Sebagai tanda penghormatan, umat Islam tidak akan menyembelih dengan hewan sapi, tetapi dengan mengganti dengan hewan lain seperti kerbau ataupun kambing. Ajaran ini penuh dengan kearifan. Lalu, apakah ini cara Islam untuk menjaga keharmonisan? Benar, Made, Islam sejati menjaga hubungan dengan Allah, sekaligus menghormati sesama manusia. Hal ini membuat penduduk Tajuk yang beragama Hindu terpesona akan hal itu dan semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak sehingga mereka menjadi sering-sering datang mendengarkan ceramah dari Syekh Jafar Shadiq. Berkat kesabaran, keramahan, serta kewibawaannya, dalam waktu yang singkat, sebagian masyarakat Tajuk telah memeluk agama Islam. Silakan masuk, wahai Sunan. Wahai Sunan, ku dengar-dengar laporan dari rakyatku bahwasanya engkau mengajarkan sesuatu yang berbeda. Apakah itu benar? Dan sangat cukup menarik, wahai Sunan. Tuanku, saya kesini hanya untuk membawa kedamaian. Saya percaya jika kita saling menghormati, kita bisa hidup bersama tanpa saling menyakiti. Itu sungguh menarik. Tapi bukannya kita berbeda agama? Bagaimana cara kita hidup berdampingan, wahai Sunan? Perbedaan adalah bagian dari kehidupan, Tuanku. Justru melalui perbedaan itulah kita bisa belajar menghargai satu sama lain. Aku akan memberikan kalian izin. Namun dengan satu syarat. Kalian semua harus menghormati rakyat-rakyatku. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Tuanku. Bersama dengan Sunan, kita akan memastikan perdamaian tetap terjaga.
Baik. Lambat laun, dakwah Syekh Jafar Shadiq terdengar hingga keluar wilayah Tajuk, sehingga banyak orang-orang berkunjung menemui beliau. Kebiasaan Syekh Jafar Shadiq setelah ada tamu yang datang selalu memberi cindera mata untuk menjadi kenang-kenangan. Mengetahui di daerah Tajuk ada seorang ahli ukir, beliau memerintahkan Said Hussein untuk menemui dan memintanya untuk dibuatkan ukiran untuk dijadikan cindera mata orang-orang yang datang menemuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini padepokan Pak Kiai Tlingsing? Benar Kisana, dengan saya sendiri. Mari silakan masuk. Mohon maaf, bolehkah saya bertanya siapa Kisana dan ada kebutuhan apa mencari saya? Baik Kiai, saya murid dari Syekh Jafar Shadiq. Saya kemari bertujuan untuk memesan cindera mata berukir. Saya dengar Kiai Tlingsing memiliki cindera mata yang sangat bagus kualitasnya. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan membuatkannya. Marilah 2 atau 3 hari lagi untuk mengambilnya. Terima kasih Kiai. Saya pamit undur diri. Setelah 3 hari, Said Hussein dan 2 orang temannya mengambil cendera mata ke kediaman Kiai Tlingsing dan membawanya pulang. Sunan Kudus terkesan akan hasil karya tersebut dan memutuskan akan memesan langsung kepada Kiai Tlingsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah masuk. Tadi sangka aku kedatangan tamu seorang ulama besar dan panglima terhormat dari Kesultanan Demak. Perkenalkan, saya Tlingsing atau orang memanggil saya Tlingsing. Saya hanya pengenal dari luar, Kiai. Itu semua hanya gelap. Kita semua sama di hadapannya. Saya Jafar Shadiq yang beberapa waktu lalu memesan karya ukir kepadamu. Oh, pesanan cenderamata itu ya? Maaf Tuan jika hasil karya saya tidak sesuai dengan yang Tuan harapkan. Tentu tidak, Kiai. Justru saya sangat kagum dengan karya ini. Karya ini sangat indah, Kiai. Alhamdulillah Tuan Jafar, begitulah cara saya mensiarkan agama Islam selama ini. Sebenarnya, maksud saya kesini untuk berguru seni ukir kepadamu, Kiai. Dan juga memperdalam ilmu agama saya, Kiai. Jika Syekh Jafar ingin memperdalam ilmu agama mungkin kurang tepat. Akan tetapi untuk seni ukir dengan senang hati saya akan mengajari. Pertemuan antara 2 ulama besar dan memiliki tujuan yang sama untuk menyiarkan agama Islam. Semakin banyak masyarakat yang mempelajari agama Islam, banyak orang sadar untuk menjalankan rukun Islam yaitu melaksanakan ibadah haji. Syekh Jafar mendapat tugas sebagai pemimpin jamaah haji karena beliau sering memimpin jamaah haji dan leluhurnya juga merupakan seorang Said dari Palestina. Hingga pada suatu hari terjadi sebuah wabah penyakit yang mematikan dan membunuh banyak orang di Palestina. Berkat usaha Syekh Jafar Shadiq, wabah tersebut dapat teratasi dan beliau mendapat penghargaan dari Amir Palestina berupa ijazah. Aku berikan ijazah wilayah ini untuk engkau karena telah berjasa mengatasi wabah penyakit di Palestina. Dengan ini, engkau berhak menguasai suatu daerah di Palestina. Saya terima dengan senang hati, tetapi bukan untuk membantah, tetapi untuk menguasai wilayah saya tidak pantas untuk itu. Biarlah saya menguasai ilmu saya di Pulau Jawa. Dengan tekad dan keinginan mulia engkau, baiklah, kembalilah engkau ke Pulau Jawa dan syiarkan Islam di sana. Kemudian, Syekh Jafar Shadiq kembali ke tanah Jawa dengan keterampilan seni yang dipelajari dari Kiai Tlingsing. Beliau mendirikan sebuah masjid yang memiliki arsitektur seperti tempat ibadah umat Hindu.
Syekh Jafar memperpadukan budaya Hindu dan Islam agar warga tidak merasa asing dan terkejut ketika melihat bangunan masjid. Sunan, mengapa menara ini dirancang seperti candi? Bukankah seharusnya masjid memiliki bentuk khas Islam? Menara ini adalah simbol persatuan, Kiai. Dengan bentuk seperti candi, kita bisa menghargai budaya lokal, namun masih bisa mengingat akan kebesaran Allah. Yai, setiap ukiran yang kau ciptakan akan menjadi bukti kebersamaan kita di sini, tanpa memandang agama. Sunan, menara ini begitu indah. Saya rasa ini adalah bukti dari kebijaksanaan. Sunan, saya melihat kebenaran dalam ajaranmu. Tapi, apakah saya harus meninggalkan keyakinan saya untuk diterima di sini? Tidak, Made. Keyakinan adalah soal pilihan hati. Jika kita saling menghormati, perbedaan tidak akan menjadi masalah. Kudus adalah tempat di mana orang dihormati. Apapun keyakinannya, mari kita jaga kebersamaan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Semula, masjid itu diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa yang terinspirasi dari masjid yang berada di Yerusalem, yaitu Masjidil Aqsa. Syekh Jafar Shadiq juga membangun sebuah pesantren di sekitar masjid guna menyampaikan ajaran Islam lebih dalam kepada santri-santrinya. Akhirnya, berkembanglah desa tersebut yang awalnya bernama Al-Quds seperti nama wilayah di Palestina, dan seiring berjalannya waktu berubahlah menjadi kota Kudus. Syekh Jafar Shadiq yang merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Sedangkan menara yang dibangun Sunan Kudus oleh masyarakat disebut Masjid Kudus. Di puncak menara itu tersimpan batu ijazah dari Palestina.